Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, saudara-saudara. Di sini ada yang udah coba menjual foto online belum? Aduh, di foto saya. Ada yang udah mencoba menjual foto online baik dari smartphone, baik dari DSLR. Nggak ada satupun. Satupun selain saya, nggak ada. Oke. Apa sih yang dibayangin sewaktu lihat pengumumannya, pada lihat di mana ya? Tahu acaranya dari mana? Apakah dari Instagram, dari Instagram? Lihat di story saya apa di Instagram dari Mbak Winda apa dari Botani Square? Botani Square. Apa sih yang dibayangin dengan memotret dan menjual foto online? Saya pengen tahu. Yang dibayangin apa sih? Moga-moga nggak ngebayangin cepet kaya ya. Mendingan dagang daripada jualan foto. Dah, oke. Saya pengen interaktif, banyak bertanya, banyak komunikasi. Apa sih yang barusan lihat foto-foto apa? Ini ya, saya ulangin ya. Ya Mbak, yang ngangguk-ngangguk. Kalau lihat foto-foto ini, yang kebayang apa Mbak? Tempat. Mbak yang motret saya, jangan lihat saya Mbak, lihat fotonya. Ini saya sedang menjual atau menawarkan apa sih? Foto tempat. Ya. Oke, setelah itu lihat foto-foto berikut ya. Ini agak jauh berbeda dengan foto-foto sebelumnya. Landscape, tarik kecak. Ini istri saya waktu honeymoon dulu. Domba, cobek. Anak saya makan pisang nggak habis saya foto. Ini naik busway penuh. Ikan di supermarket. Karung isi sampah. Oke. Kalau lihat foto-foto kelompok pertama sama kelompok kedua persamaannya apa? Mas, yang moto saya. Kalau lihat foto-foto pertama sama kelompok foto pertama sama kedua bedanya apa? Bedanya apa sih? Subjeknya beda, benar. Di kelompok foto pertama fotonya nyari seragam ya, tentang bangunan atau interior ya. Di foto-foto kedua itu beragam banget ya. Ada foto landscape, tarik kecak, konseptual model, ada domba, ada cobek ya segala macam ya. Kalau di foto pertama, kalau saya fotografer sejak tahun 2008 ya, jadi udah lumayan lama. Kalau saya ingin menawarkan jasa, saya akan tunjukkan foto-foto ini, seragam, untuk memberi kesan bahwa, oh saya adalah fotografer di bidang ini gitu ya. Di bidang interior sama arsitektur. Fotografer tuh bisnisnya bisa jual jasa secara online. Ya, sebagian besar saya tawarkan secara online. Ya, di sini saya nggak menjual fotografi sebagai jasa, tapi sebagai konten. Ya, apa aja sih yang dijual di zaman digital ini? Bisa foto ya, stok foto atau microstok. Terus bisa juga footage. Apa sih footage tuh? Footage adalah video yang kita ambil bisa lewat handphone, bisa pakai kamera digital. Itu durasi 5-60 detik tanpa suara. Terus bisa juga animasi. Bisa animasi background, countdown nanti ada contohnya. Ada vektor, ini contohnya.
Ini logo infografik. Ini vektor tentang makanan, ya. Logo. Nah ini animasi ya, animasi background seperti ini. Ini animasi countdown, animasi itu macam-macam ya. Oke, hari ini kan kita belajar menjual lewat handphone. Yang mungkin 100% dikerjakan di handphone tuh nomor 1 sama nomor 3. Nomor 2 bisa juga sih, cuma nanti pas ngisi description sama keywordnya agak repot. Vektor di handphone bisa, cuma harus di-convert di Photoshop, terpaksa kita pakai laptop atau fiksi ya. Kalau suara saya kurang tahu, saya kurang menekuni. Oke. Oke, bagaimana sih saya menjualnya? Pertama yang manual sebelum ada zaman internet ya. Dari zaman dulu banget, zaman orang masih motret dengan film sama slide. Itu kita susun portfolio, terus tawarkan aja seperti biasa ke orang-orang yang kira-kira tertarik ya. Biasanya pembeli foto yang terpikir pertama kali apa sih? Tiap tahun perusahaan-perusahaan biasanya buat kalender ya. Perlu foto-foto budaya, foto-foto human interest ya, foto-foto landscape tuh. Itu kita susun portfolio kita. Nah yang saya coba sharing hari ini tuh yang nomor 4 ya sama nomor 5, terutama nomor 5. Kita bisa titip jual di web stok foto ya. Stok foto sama microstock apa sih bedanya? Kalau stok foto itu harga per fotonya lebih mahal ya. Sekitar $5 sampai $150. Wow lumayan ya. $150 itu berapa kira-kira ya? Hampir 2 ya. Sekitar 2 juta. Tapi ada standar kualitas foto yang harus dipenuhi ya. Pertama dari ukuran sensor kamera kita, biasanya kalau stok foto ini minimum foto standar sensor yang diterima itu micro four third. Lebih kecil dari itu nggak bisa, jadi handphone nggak bisa, kamera pocket yang sensor 1 inci nggak bisa. Kalau medium format bisa, full frame bisa, APS-C bisa, micro four third bisa. Terus ada standar noise ya. Secanggih apapun kamera kita, biasanya selalu pakai ISO terendah untuk menghindari noise. Paling banter ISO 800 ya. Terus warnanya harus tepat sesuai aslinya dan lain-lain. Dan lain-lain tuh fokusnya di subjek utama, komposisinya harus bagus gitu ya dan lainnya. Terus kalau kita jual foto di web stock foto, kita harus fokus di niche tertentu. Niche apa sih niche? Kalau kita motret kan kita kenal ada istilah kategori ya. Ada kategori landscape, kategori arsitektur, kategori apa aja, people, food ya. Itu baru kategori. Kalau niche itu lebih cakupannya lebih sempit lagi, katakanlah misalnya food. Food itu ada food di restoran, ada street food, ada Asian street food, cheap Austrian street food gitu macam-macam. Kalau misalnya education pendidikan di negara dunia ketiga, pendidikan di negara dunia maju itu niche ya. Kita biasanya kalau web stock foto itu kuratornya lebih suka kalau foto kita fokus di niche tertentu gitu ya. Terus biasanya web stock foto kurang user friendly untuk penjual, nggak mudah makanya. Si yang buat web itu berasumsi bahwa fotografer yang menyerahkan foto ke mereka, submit ke upload foto mereka itu udah sangat mengerti tentang deskripsi, keyword dan lain-lain. Oke, terus nggak ada apps di smartphone karena memang mereka nggak terima foto-foto smartphone gitu ya. Apa beda dengan microstock? Microstock itu yang paling kentara bedanya adalah harganya murah banget ya. Mulai dari $1/4. $1/4 berapa sih? Kalau dolar itu sekarang gara-gara virus corona naik jadi 14.000 sekian, tetap 4.000-an ya, kira-kira $1/4. Oke, sampai harganya bisa puluhan tapi jarang banget ya. Paling banyak itu sekitar 0,2, 0,5, $1,8 gitu ya. Kecil banget gitu. Makanya saya tadi bilang kalau berencana cepat kaya jangan jualan foto di microstock gitu ya, mendingan dagang gitu. Tapi kalau di microstock ada kemungkinan setelah kita berhasil itu kita punya side passive income gitu ya. Oke, terus dari sisi standar kualitas foto
di kebanyakan web microstock menerima foto-foto dari smartphone, ya. Boleh pakai filter, diedit lebih apa, kadang-kadang diedit HDR segala macam tuh boleh. Boleh pakai lens bong, tahu lens bong? Ada apa tambahan lensa dikit, tambahan lensa di handphone, pernah lihat? Ya, itu. Terus kalau misalnya di stok foto kita harus fokus di niche tertentu, di mana? Di microstock kita nggak usah terlalu mikirin niche, yang penting orang butuhnya apa, ya kita penuhi gitu ya. Ada misalnya kita hari raya ya, kita mau bikin foto-foto tentang hari raya gitu. Natal, Idul Adha, biasanya 3 bulan sebelumnya orang-orang udah mulai bikin brosur, bikin apa tuh, udah mulai cari foto-foto tentang Natal ya. Natal kan Desember ya. Natal Desember tuh bulan Oktober, bulan September orang udah mulai cari foto-foto tentang Natal. Begitu juga foto-foto tentang Idul Adha, Lebaran, Chinese New Year, foto-foto tentang peristiwa, tentang Olimpiade, tentang virus corona dan lain-lain. Web-web para penjual stok foto, mikrostok foto ini biasanya berusaha supaya sebanyak orang mungkin yang submit foto ke mereka. Makanya mereka buat kemudahan berupa apps di smartphone, ada keywording tool, ada info di bulan ini trennya apa, yang dicari orang foto apa gitu ya. Nanti ada contoh, ada video-videonya. Tadi saya bilang di mikrostok foto ini harga fotonya murah ya dibanding harga stok foto ya. Di stok foto $5 sampai $150, bahkan mungkin lebih ya. Kalau tadi ada offset di sini, itu di situ foto-foto yang dijual cuma ada 2 harga, $250 sama $450 ya. Gede banget. Cuma di mikrostok ini karena harganya murah, jangkauan penjualnya juga jauh lebih luas ya. Jumlah sales dan earning bisa lebih besar dibanding stok foto dari satu foto aja gitu ya. Bayangin kalau misalnya kita jual foto di stok foto seharga $250 sama $450 gitu ya. Terus ada seorang guru entah di mana pengen bikin presentasi untuk murid-muridnya, misalnya guru di Suriah lah, di Nigeria, dimanapun di seluruh dunia itu, dia nggak punya uang $250, $450 buat beli foto gitu ya. Tapi kalau dia nemu situs mikrostok, wah cuma $1/4 dia bisa beli gitu ya. Jadi jangkauan pemasarannya bisa lebih luas, dan karena satu foto itu bisa dijual lagi. Dari semua foto ini, mana yang menghasilkan buat saya earning paling besar? Nih ya, saya mulai lagi ya. Lihat ya, pikirin mana yang paling menghasilkan uang buat saya gitu ya. Yuk, kira-kira mana? Foto apa yang paling mahal? Bali, yang mana? Tarik kecak. Oke, salah. Mana kira-kira? Perang Pandan, ini. Salah. Kenapa? Kenapa, Dek? Foto yang mana? Hah? Timun. Kenapa foto timun? Kamu jawab foto timun. Ini ya? Kenapa kok paling mahal? Bener nih paling mahal. Saya jual secara offline ke kenalan saudara saya punya restoran Sunda di Medan. Dia butuh untuk hiasan di restorannya gitu ya. Ini foto yang menghasilkan paling besar buat saya. Waktu bikin foto ini, saya ngajar eskul fotografi di sebuah sekolah. Ada seorang guru yang kenal saya, minta tolong, saya mau presentasi tentang sayur-sayuran, punya foto nggak gitu.
Wah saya nggak punya, saya hunting dulu ya gitu. Jadi saya hunting ke pasar anyar, cepet, saya kasih fotonya ke dia gitu. Low resnya ya. Sementara yang high resnya saya, ya ada yang saya pajang lah segala macam gitu. Tahu ada yang tertarik beli foto ini gitu ya. Bukan exactly stock foto ya, soalnya dia beli print ya. Beli print 2,5 juta satunya. Oke, lumayan ya. Nah, sekarang ini foto paling mahal. Sekarang ekstrem berikutnya, mana foto yang nggak menghasilkan, nggak terjual sama sekali? Coba mana? Ada yang bisa tebak nggak? Foto yang nggak terjual sama sekali. Gimana Pak Sriwanto? Yang nggak terjual yang mana Pak? Ada yang bisa tebak nggak? Hah? Kayu. Ini terjual udah. Mbak baju putih lagi mikir. Mukanya sih lagi mikir, nggak tahu mikirin apa. Foto apa yang nggak laku sama sekali Mbak? Apa? Lagi ngajar. Ini nggak menghasilkan paling banyak, tapi yang paling sering terjual justru. Oke. Ada yang udah bisa nebak mana foto yang nggak laku sama sekali? Apa? Ke depan ya? Hah? Yang lagi baca? Oh yang lagi pas sate, yang pas ayam ya? Itu kejual juga. Ini yang nggak kejual sama sekali adalah foto ini. Foto Pura Ulundanu ya. Ada yang bisa tebak gak kira-kira kenapa? Saya punya dugaan sih. Belum tentu benar juga kenapa gak kejual itu. Fotonya, saya nggak tahu kalau saya nilai foto saya sendiri kayaknya subjektif ya. Cuma banyak orang bilang, lumayan bagus kok, nggak jelek ya. Lagi fotonya berkabut, nggak ada orang sama sekali, jadi cuma kelihatan foto bangunannya aja gitu. Tapi nggak laku sama sekali sampai sekarang ya. Nggak tahu kalau besok atau bulan depan atau ada yang beli. Apa sih nilai plus microstock? Karena kita masukin submit atau upload di web stock atau microstock itu, masing-masing web itu punya standar kualitas yang harus dipenuhi ya, macam-macam. Ada yang filenya nggak boleh lebih dari 4 mega, ada yang harus nggak boleh ada noise sama sekali, ada yang nggak boleh diedit. Kita jadi terpacu untuk memenuhi standar tersebut ya. Terus menantang tingkat kreativitas. Bayangin kalau nanti kita ada yang terjun di stok foto, survei katakanlah saya mau main di niche vegetarian food gitu ya. Survei dulu tuh vegetarian food yang udah diupload apa aja ya. Tempe udah, tahu udah, mungkin oseng tahu belum, mungkin ini belum. Jadi kita terpacu untuk nyari celah kira-kira apa yang belum dijual orang lain gitu ya. Terus nilai lain adalah kita bisa memanfaatkan foto-foto lama di saat yang tepat ya. Mungkin kalau saya lihat beberapa muka sini ada yang udah berapa tahun motret ya. Fotonya disimpan nggak dari hunting sebelumnya entah itu street landscape. Kalau bisa jangan pernah dihapus ya. Terutama file RAW-nya gitu. Bisa aja suatu saat ada orang butuh pas kita ingat oh saya punya foto ini gitu. Bisa kita jual gitu ya. Kita bisa manfaatkan foto-foto lama. Terus keuntungan lain, kegiatan atau hobi kita mempunyai arah. Saya lumayan lama berkecimpung aktif di komunitas-komunitas foto yang sebagian besar yang aktif itu biasanya hobis ya, bukan pro sebagian itu. Biasanya tuh mereka motret ya untuk senang-senang aja ya, untuk senang foto bareng-bareng ke suatu tempat, terus ya foto diupload di medsos terus ya udah gitu, dapat like banyak ya udah seneng gitu. Kalau kita punya target, misalnya saya suka lihat anak-anak street fotografi itu teman-teman street fotografi hunting foto di tempat sampah di Bantar Gebang tuh ya. Lain kali kalau kita ke sana ya kita jangan bikin street fotografi aja, kita juga bikin dokumentasi environmental, pengolahan sampah dan lain-lain gitu ya. Jadi kita pulang dapat sesuatu, nggak cuma dapat nggak happy aja gitu. Terus kalau stok foto kita bisa mengatur jadwal dan target sesuai kondisi ya.
Kita mau bebas mengatur, sehari saya mau upload 5 foto aja, tapi setiap hari gitu. Terus yang saya rasakan tuh ada rasa puas yang khas ketika karya kita terjual gitu. Yang terakhir bisa ada semi passive side income. Ya, kita motret, naruh submit di web stock foto, sampai kapanpun, sampai selama web stock foto itu beroperasi, selalu ada kemungkinan foto kita terjual dan kita dapat pemasukan gitu. Tapi kenapa saya bilang semi passive income, bukan passive income? Soalnya kita nggak bisa diem aja, walaupun kita udah submit foto, algoritma dari masing-masing web stock foto itu hampir semuanya sedemikian rupa sehingga kalau kita semakin sering upload foto, foto-foto kita tuh jadi lebih gampang dicari oleh penjual. Jadi minimum kalau saya baca-baca di forum-forum Microsoft tuh paling nggak upload foto 3 kali seminggu ya. Mau 5 foto, mau 10 foto dan lain-lain gitu ya. Jangan misalnya kita punya 30 foto, jangan diupload seminggu sekali 30 foto sekaligus gitu ya. Lebih baik kalau punya 30 foto bisa diupload 5 hari masing-masing 6 atau bisa juga 3 kali seminggu masing-masing 10 gitu ya. Oke. Ini smartphone fotograf. Ini teknis banget, jadi saya akan meringkas saja. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika menggunakan smartphone untuk memotret? Kita harus mengerti karakter foto dan bagaimana karakter tersebut, bagaimana foto terlihat, ya ini karakter foto, rencana foto, apa yang akan disampaikan, apakah memenuhi kebutuhan pembeli dan lain-lain. Terus dasar-dasar komposisi, kuasai komposisi ya. Titik garis bentuk, angle of view, normal angle, high angle, point of interest, framing. Ya ini teknis banget. Tapi saya yakin kalau baca dan praktek pasti bisa ya. Ciptakan foto kan 2 dimensi, tapi dalam foto 2 dimensi itu kita bisa buat foto itu berkesan 3 dimensi ya. Nih kayak gini. Ini foto tadi ya, kita hilangkan ruang, penuhi bingkai. Terus kita juga harus ngerti exposure ya, ISO, aperture, speed. Pengaruhnya apa kalau kita menaikkan ISO ya. Kalau di handphone sensornya kecil ya, jadi kalau motret untuk kebutuhan stok foto sebaiknya gunakan ISO rendah ya, 100, 100, 200 ya. 400 pun udah mulai kelihatan noise-nya kalau di smartphone ya. Saya berhenti sebentar sini deh. Ketika memotret menggunakan smartphone, tips pertama tuh bersihkan lensa sebelum memotret. Tips yang gampang banget ya. Gampang banget, saking gampangnya sering lupa. Saya pernah, nanti ada foto yang salah satu foto saya yang ditolak karena ada kotoran di sini ya. Selalu gunakan resolusi terbesar ya. Karena pada saat edit pasti kita cropping ya. Jangan sampai kita lupa motret dapat momen bagus, foto bagus, kita pakai resolusinya kecil ya, kita nggak bisa submit ke stok foto. Terus gunakan ISO rendah di mode manual atau kalaupun pakai mode auto, pastikan motret di kondisi yang banyak cahayanya. Terus kalau misalnya kita pengen foto HDR, lebih baik kita jangan pakai fitur HDR. Biasanya kalau fitur HDR itu menimbulkan noise dan pasti ditolak oleh stok foto. Lebih baik gunakan apps tambahan untuk setting file dengan kompresi rendah, nanti ada videonya, saya kasih contoh. Terus gunakan fitur autofocus lock bila perlu. Terus bila memungkinkan pakai tripod ya. Kalau motretnya nggak buru-buru, bukan motret dokumentasi, bukan motret street, motret makanan, motret still life, pakai tripod ya. Terus pakai timer supaya getarnya kurang. Nah ini yang nomor 7 penting buat stok foto. Setelah motret ngedit, jangan lupa membuat backup. Saya lumayan sering pakai smartphone. Kenapa? Walaupun saya utamanya tetap motret pakai ini ya, pakai kamera mirrorless dan DSLR.
Yang saya suka dari smartphone tuh saya bebas bawa kemana aja. Oke, ini saya lagi motret dengan aplikasi Google Open Camera ya. Saya motret tahu di sebuah piring plastik merah ya. Ya, di foto setting bisa setting image quality ya. Biasanya saya pakai setting pertama image quality, saya selalu set di 100% ya supaya fotonya bagus. Image format saya pakai yang PNG. PNG itu ukuran filenya bakal lebih besar dari JPEG ya. Terus exposure composition saya turunin dikit ya, terlalu terang bagian sininya. Saya turunin dikit lagi. Fokus bukan di tengah. Oke. Perhatiin di sini ada loading lama ya. Karena filenya besar, loadingnya lama. Ya bukan JPEG. Oke, agak lama. Nah ini udah selesai. Oke, saya nggak tahu kelihatan apa enggak ya, cuma kalau diperbesar emang fokusnya jadi di pinggir piring, bukan di tahunya. Padahal tadi saya tap fokus di sini ya. Pada saat ngejepret, ngambil gambar, fokusnya pindah ke sini. Nanti saya kasih lihat. Ini editing dengan Snapseed. Sorry gimana sih? Oke. Saya pilih open kamera, pilih gambarnya. Terus pilih aplikasinya yang mana, Snapseed. Bagian kiri atas itu ada sedikit overexposure, jadi saya coba mengurangi dengan cropping. Pertama saya coba cropping square ya. Cuma kok kayaknya kurang bagus, saya coba 16:9. Kok terlalu mepet juga piringnya ya. Akhirnya saya pilih ke 3:2 gitu. 3:2, saya kurangin bagian yang ini saya kurangin nih, saya cropping. Oke, terus saya pilih tune image. Di sini ada bagian highlight ya, terlalu terang dikit saya kurangin minus 15, 25. Kalau melakukan editing di aplikasi gini, usahakan jangan terlalu banyak yang minus plusnya ya. Jangan sampai minus 75, plus 75, nanti filenya pasti noise muncul. Kontras saya naikin dikit. Oke, jadinya kayak gini. Oke, ini tips-tips tahun pertama. Kita survei foto di beberapa web ya, bandingkan dengan foto-foto kita. Atau foto-foto yang bisa kita buat setelahnya ya. Dari survei tersebut pilih 2 atau 3 web stock. 2 atau 3 web stock microstock yang kira-kira cocok dengan foto-foto kita. Pilih 2 atau 3, terus bandingkan. Setelah itu rencanakan pemotretan ya. Kita mau fokus tema apa? Katakanlah Natal, Lebaran, jangan submit di tahun itu, tapi submit di tahun depan. 3 bulan, kira-kira 3 bulan sebelum modul ada gitu. Tapi kalau peristiwa kayak Asian Games, sekarang ada banjir Jakarta, ada virus corona, saat itu juga langsung secepatnya di-submit. Karena orang lagi nyari foto itu ya sekarang ini gitu. Tahun depan virus corona insya Allah udah nggak ada ya, udah bisa diatasin. Foto-foto yang berhubungan dengan virus corona udah nggak laku lagi. Begitu juga Asian Games, begitu juga yang ya peristiwa kayak Pilpres dan lain-lain. Mulai submit, tulis deskripsi dan beri keyword ya. Tadi saya udah ngasih video. Video tadi sebenarnya perkenalan aja ya. Kalau pengen tahu setelahnya tuh emang harus ngulangin sendiri. Sama kalau misalnya emang serius ya bentuk aja komunitas, kita ngumpul bareng-bareng saling bertukar ilmu. Mengenai tulis deskripsi dan beri keyword ini sebenarnya satu pekerjaan tersendiri. Ini bisa lebih lama dari memotretnya. Apalagi kalau kita juga dibarengin mikir
kira-kira foto ini kapan submitnya, di mana dan lainnya itu bisa lebih lama ya. Sampai di internet tuh ada jasa pemberi keyword sama deskripsi. Jadi kita cuma nyerahin foto ke dia kasih deskripsi sama keyword, dikasih ke kita, terus kita submit gitu. Itu satu foto kira-kira 7.000 sampai 8.000 rupiah. Kelihatannya nggak murah, kelihatannya murah ya. Cuma kalau kita submit sehari 100 foto, sebulan 500 lumayan juga tuh nilainya. Dan belum tentu laku. Terus ini tadi yang saya bilang, lebih baik submit sedikit foto bertahap dan teratur daripada submit sekaligus banyak. Kalau saya lihat di grup-grup microstalker ya, microstalker istilah untuk orang yang submit file microstock, banyak yang bilang ya paling nggak seminggu tuh 3 kali deh, masing-masing 10 gitu ya. Jangan lebih sedikit dari itu. Kalau lebih sedikit dari itu mungkin nggak kerasa, nggak terindeks foto-foto kita di search engine-nya mereka gitu. Terus nikmati prosesnya ya. Sampai kira-kira 1.000 foto. Maksudnya 1.000 ini ya nggak harus 1.000 juga, yang penting cukup banyak untuk dijadikan sampel. Sampel dari mana foto yang berhasil, mana yang gagal, yang bisa kita analisa untuk bekal kita submit 1.000 foto berikutnya gitu. Nah kalau udah ketahuan foto saya yang laku seperti apa, foto saya yang nggak laku seperti apa, bisa buat pilihan. Mungkin kita bakal fokus ke foto ke niche di mana foto-foto kita laku gitu ya. Bisa juga kita penasaran, wah saya tahun depan harus bikin foto-foto food yang lebih bagus atau still life yang lebih bagus gitu ya. Foto-foto food itu lumayan menggiurkan walaupun banyak pesaingnya karena relatif mudah dibuat, karena foto-foto food itu sepanjang tahun laku ya. Orang tiap hari makan, orang tiap hari ada aja yang bikin perlu foto-foto makanan, entah bentuk artikel, entah itu iklan dan lain-lain gitu ya. Oke, kita balik ke foto-foto lagi. Ini ada foto-foto. Kalau tadi saya di foto-foto sebelumnya itu campuran foto-foto DSLR mirrorless sama handphone, ini semuanya dari handphone semua ya. Oke. Ini acara sharing, jadi sebenarnya nggak terlalu detail pembahasannya ya. Saya cuma sharing apa sih yang saya lakukan selama setahun ini di Shutterstock. Kalau menurut saya pribadi sih worth it ya, layak dicoba. Kalau kita suka motret, terus sediakan waktu khusus untuk submit. Kalau lihat video tadi enggak, kalau untuk motret, terus edit, kasih keyword, itu satu foto paling 15 menit 20 menit ya. Oke, kira-kira begitu. Kalau ada yang punya pertanyaan, saya terbuka untuk melayani pertanyaan ya lewat WhatsApp, ini nomor handphone saya. Kalau mau dicatat, catat. Kalau misalnya perlu bahan materi hari ini bisa saya share di versi PDF-nya via WhatsApp. Silakan kalau perlu ya silakan dicatat, nanti kontak saya aja, nanti saya kasih via WhatsApp begitu. Botani